Lunas meminta pembayaran dilakukan dalam waktu 3 hari atau harga tebusan akan berlipat ganda. Dan bila tidak ada pembayaran dalam 7 hari, data akan dihapus. Serangan diantaranya melanda bank-bank Rusia, rumah sakit Inggris, hingga pabrik pembuat mobil Prancis. Bayangkan, saat membuka laptop, semua tugas, foto, dan dokumen penting tiba-tiba terkunci. Lalu muncul pesan yang meminta uang tebusan agar data tersebut bisa kembali diakses. Atau tanpa sadar, kamu mengklik sebuah link yang terlihat resmi, tetapi ternyata digunakan untuk mencuri akun dan data pribadimu. Ancaman seperti ini bukan hanya terjadi pada perusahaan besar, tetapi juga bisa menimpa siapa saja. Inilah mengapa keamanan cyber menjadi sangat penting di era digital saat ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman. Perkenalkan, saya Novel Firam dan Edzia dari Prodi STI semester 2. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas sebuah isu yang sangat penting di era digital yang saat ini, yaitu penguatan keamanan cyber dalam mendalami ancaman ransomware dan phishing. Saya memilih tema ini karena saat ini hampir semua aktivitas kita sudah terhubung dengan internet. Kita belajar secara online, menyimpan data di perangkat, menggunakan mobile banking, berbelanja online, bahkan berkomunikasi melalui media sosial setiap hari. Namun, di balik kemudahan tersebut, terdapat berbagai ancaman yang dapat membahayakan keamanan data dan privasi pengguna. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk memahami berbagai ancaman cyber yang ada, serta mengetahui cara melindungi diri dari ancaman tersebut. Perkembangan teknologi informasi membawa banyak manfaat bagi kehidupan manusia. Berbagai pekerjaan yang lebih mudah, komunikasi yang lebih cepat, dan akses informasi yang menjadi lebih luas. Namun, perkembangan teknologi juga diikuti dengan meningkatnya berbagai bentuk kejahatan cyber atau cybercrime. Salah satu ancaman yang saat ini sering terjadi adalah ransomware. Ransomware adalah program berbahaya atau malware yang bisa mengunci data kalian hingga dengan pelakunya itu mengunci data kalian dan dengan modus meminta tebusan untuk membuka kembali kunci tersebut. Nah, selain ransomware tersebut, ada juga ancaman yang dikenal dengan istilah phishing. Phishing merupakan upaya penipuan yang dilakukan dengan tujuan mencuri informasi penting milik korban, seperti username, password, hingga data-data penting. Biasanya, pelaku membuat pesan atau website palsu yang menyerupai layanan resmi sehingga korban tidak menyadari bahwa dia sedang ditipu. Masalah ini bisa menimpa siapa saja, mulai dari pelajar, mahasiswa, pekerja kantoran, hingga perusahaan-perusahaan besar dan instansi pemerintah. Dampaknya pun sangat besar, mulai dari kehilangan data penting, pencurian identitas, kerugian finansial, hingga terganggunya aktivitas operasional di suatu organisasi. Topik yang saya bahas ini adalah penguatan keamanan cyber dalam ancaman ransomware dan phishing digital. Sedangkan tema yang saya angkat adalah meningkatkan kesadaran dan kemampuan masyarakat dalam menjaga keamanan data dan informasi di era digital. Untuk mempermudah pembahasan, saya menyusun kerangka sebagai yang pertama, perkembangan teknologi digital. Pada bagian ini, kita dapat melihat bahwa teknologi telah menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Hampir semua aktivitas sekarang memanfaatkan internet dan perangkat digital.
Namun, semakin banyak aktivitas yang dilakukan secara online, maka semakin besar pula risiko yang kita ambil. Yang kedua, ancaman ransomware. Ransomware biasanya masuk ke perangkat korban melalui file atau tautan yang mencurigakan. Sebagai contoh, seorang yang menerima email terlihat resmi kemudian mengunduh file tersebut. Tanpa dia sadari, file tersebut mengandung malware yang kemudian mengunci seluruh datanya dalam komputer. Akibatnya, korban itu tidak dapat mengakses data-data yang dia miliki dan bisa terjadi dibuat menjadi penipuan untuk meminta tebusan kepada korban tersebut. Yang ketiga, ancaman phishing. Phishing ini sering dilakukan melalui pesan singkat, seperti email atau di media sosial. Contohnya itu, seorang yang menerima pesan yang mengatasnamakan bank dan meminta untuk mengisi data akun melalui sebuah link. Karena tampilannya mirip di website asli, korban seringkali tidak menyadari bahwa data yang dimasukkan langsung dikirim ke orang yang penipu. Yang keempat, penguatan keamanan cyber. Untuk menghadapi ancaman tersebut, pengguna harus meningkatkan kesadaran penuh dan menerapkan langkah-langkah dari keamanan digital tersebut. Mulai dari penggunaan password yang kuat, mengaktifkan verifikasi double, dan memperbaharui sistem yang sangat rutin, serta lebih berhati-hati terhadap pesan yang cukup dicurigai. Yang kelima, kesimpulan. Pada bagian akhir akan dijelaskan bahwa keamanan cyber merupakan tanggung jawab yang besar dan bersama dan perlu diterapkan oleh seluruh pengguna teknologi digital di saat ini. Lalu, saya akan membahas tentang argumentasi dan solusinya. Menurut saya, ancaman ransomware dan phishing merupakan masalah yang sangat serius karena menyerang siapa saja tanpa memandang usia maupun profesi. Banyak kasus sebenarnya yang terjadi bukan karena teknologi yang digunakan itu buruk, tapi karena kurangnya kesadaran pengguna terhadap keamanan digital. Sebagai contoh, masih banyak orang yang menggunakan password sederhana seperti tanggal lahirnya atau nomor telepon. Ada juga yang langsung mengklik tautan yang dikirim oleh orang yang dia tidak kenali. Padahal, tindakan-tindakan tersebut dapat membuka peluang bagi pelaku kejahatan cyber untuk mencuri data atau mengambil alih akun milik korban. Oleh karena itu, terdapat berbagai solusi yang dapat dilakukan. Yang pertama, menggunakan password yang kuat dan berbeda untuk setiap akunnya. Mengaktifkan fitur autentikasi 2 faktor atau 2 kali verifikasi agar akun memiliki lapisan keamanan tambahan. Lalu yang ketiga itu, tidak mudah percaya terhadap email, pesan, atau website yang meminta informasi pribadi. Yang keempat, melakukan backup data secara rutin sehingga data tetap aman jika terjadi serangan ransomware. Dan yang terakhir, selalu memperbaharui sistem operasi dan aplikasi agar celah keamanan dapat diperbaiki. Sebagai mahasiswa teknologi informasi, kita juga memiliki tanggung jawab untuk memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai pentingnya menjaga keamanan data pribadi di internet. Sebagai penutup, dapat kita simpulkan bahwa ransomware dan phishing merupakan 2 ancaman cyber yang sangat berbahaya di era digital saat ini. Kedua ancaman tersebut dapat menyebabkan kehilangan data, pencurian informasi pribadi,
serta kerugian finansial dari korban. Oleh karena itu, setiap pengguna internet perlu meningkatkan kesadaran terhadap keamanan cyber dengan menerapkan berbagai langkah perlindungan yang telah dijelaskan sebelumnya. Dengan pengetahuan dan kewaspadaan yang baik, kita dapat meminimalkan resiko menjadi korban kejahatan cyber dan menciptakan lingkungan digital yang aman. Demikian pemaparan materi yang saya sampaikan mengenai penguatan keamanan cyber dalam menghadapi ancaman ransomware dan phishing digital. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.